akrab. Yang kedua matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi, yang panjang setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memaki kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Sujaul Akrab. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Memukulmu dari zuhur sampai asar, sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Memukulmu dari asar sampai maghrib, sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib. Memukulmu dari maghrib sampai isya, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib sampai isya. Memukulmu dari isya sampai subuh, karena kamu telah melalaikan sholat isya sampai subuh. Setiap pukulan akan membenamkannya ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. 3 siksa pada hari kebangkitan. Pertama, dihisab dengan sangat berat. Kedua, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, akan dilemparkan ke dalam neraka. Semuanya berjumlah 14. Satu tidak disebutkan oleh perawi. Riwayat lain menyebutkan barang siapa melalaikan salat, ia akan datang pada hari kiamat dan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan. Baris yang pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka pada hari ini kamu akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullahi alaih. Faedah, meskipun saya tidak menjumpai hadis ini dalam seluruh kitab-kitab hadis yang terkumpul jadi satu riwayat, namun mengenai pahala dan azab dalam hadis-hadis ini banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lain dengan riwayat yang berbeda-beda. Sebagian hadis telah disebutkan dan yang lain akan disebutkan di bawah ini. Siksa-siksa yang telah disebutkan dalam hadis tersebut adalah kecil dibandingkan dengan ancaman yang terkandung dalam riwayat pertama yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat telah keluar dari Islam. Yang pasti apapun siksa yang telah disebutkan atau yang akan disebutkan adalah merupakan balasan yang semestinya mereka terima dari perbuatannya. Akan tetapi walaupun mereka berhak mendapatkan siksa, peluang untuk diampuni masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 116. Menurut ayat di atas dan menurut ayat-ayat dan hadis-hadis lain, jika Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni, maka sungguh bernasib mujurlah orang itu. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan 3 sidang pengadilan. Pertama, pengadilan antara kufur dan Islam, yang di dalamnya tidak ada lagi pengampunan sama sekali. Kedua, pengadilan hak-hak sesama hamba. Orang yang punya tanggungan harus membayar tanggungannya itu, kecuali bila dimaafkan oleh orang yang punya haknya itu. Yang ketiga, pengadilan terhadap kewajiban dan dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sidang ini pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Atas dasar ini hendaknya kita memahami bahwa segala perbuatan kita pasti ada balasannya. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Sang Maharaja tidaklah terbatas. Masih banyak lagi hadis yang menerangkan jenis azab dan pahala Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, biasanya ba'da salat subuh, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, barangkali di antara mereka ada yang bermimpi. Jika ada, maka beliau akan menerangkan makna mimpi tersebut. Suatu hari, seusai bertanya kepada para sahabatnya, beliau bercerita, tadi malam aku bermimpi, ada 2 orang mendatangiku, lalu mereka membawaku pergi. Selanjutnya baginda Nabi SAW menceritakan mimpi beliau yang panjang, yaitu tentang surga dan neraka dengan berbagai macam orang yang disiksa di dalamnya. Di antaranya beliau melihat seseorang membawa sebongkah batu besar, lalu memukulkannya ke kepalanya sendiri dengan keras sehingga batu itu terlempar jauh dan kepalanya hancur. Kemudian ia bangun lagi dan kepalanya utuh kembali. Lalu ia mengambil batu tadi dan memukulkannya kembali ke kepalanya sendiri sehingga kepalanya hancur lagi dan batu itu terlempar lagi. Demikianlah seterusnya. Melihat hal itu baginda Nabi SAW bertanya kepada kedua pengiringnya, siapakah dia? Keduanya memberitahu bahwa dia adalah orang yang telah belajar Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya dan dia tidur tanpa mendirikan sholat fardu. Dalam hadis yang lain yang semakna dengan kisah di atas disebutkan bahwa
Baginda Nabi SAW bermimpi melihat segolongan orang yang disiksa seperti di atas. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Dalam kitab At-Targhib, Syekh Mujahid rahmatullah berkata, orang yang menjaga waktu sholat akan mendapatkan keberkahan seperti keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya. Dari kitab Durrul Mansur. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan beriman yang murni, beribadah kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, maka ia meninggal dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Dari kitab Durrul Mansur. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ingin menurunkan azab di suatu tempat. Maksudnya tempat tersebut merupakan tempat yang layak diazab karena banyaknya maksiat. Tetapi aku melihat di sana ada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, saling berkasih sayang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhir malam mereka beristighfar memohon ampunan, maka Allah menangguhkan, maka aku akan menangguhkan azab tersebut. Dari kitab Durrul Mansur. Bagus yang bikin program tahajud nih. Pada akhir malam mereka beristighfar. Kepada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, perbanyaklah waktumu di masjid. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah para muttaqin, orang-orang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, bagi orang-orang yang banyak meluangkan waktunya di masjid, aku akan mencurahkan rahmatku kepada mereka. Aku akan memberikan ketenangan kepada mereka, dan aku akan memudahkan mereka melewati sirat pada hari kiamat, dan aku akan meridhoi mereka. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertamu ke sebuah rumah, maka pemilik rumah pasti akan memuliakannya. Barang siapa mendatangi masjid, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakannya. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencintai masjid, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang yang telah mati diletakkan di dalam liang kubur, dan sebelum para penghuninya kembali dari pekuburannya, malaikat akan datang untuk menanyainya. Jika ia seorang mukmin, maka salat akan mendekati kepalanya, zakat di sisi kanannya, puasa di sisi kirinya, dan amal soleh lainnya di kakinya. Sehingga tidak ada satupun malaikat penanya kubur tersebut yang dapat mendekatinya. Malaikat tersebut akan berdiri dan bertanya dari jarak yang jauh. Dari kitab Durrul Mansur. Seseorang sahabat berkata, jika keluarga baginda Rasulullah SAW mengalami kesulitan, maka beliau akan menyuruh mereka untuk mendirikan salat sambil membaca ayat, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Toha ayat 132. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kita dibacakan kali ini, masya Allah, bagaimana kerasa siksaan untuk orang-orang yang melalaikan sholat, bahkan orang-orang yang meninggalkan sholat, masya Allah, itu sangat rawan dengan namanya azab, bahkan mengundang bertanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, memberikan kita karomah bisa menjaga sholat 4 waktu di awal waktu. Wajib. Mama enggak. Iya.